Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Akmala dengan NIM 23070160045 dari Psikologi 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi gerontologi, yaitu bab rumah perawatan. Untuk topik yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama ada apa itu rumah perawatan, yang kedua jenis-jenis rumah perawatan, yang ketiga mengapa lansia ditempatkan di rumah perawatan, yang keempat ada fasilitas dan layanan rumah perawatan lansia, dan yang kelima ada dampak positif dan dampak negatif lansia yang tinggal di rumah perawatan. Oke, topik yang pertama yaitu mengenai apa itu rumah perawatan. Nah, di sini menurut Suharjo pada tahun 2002, rumah perawatan lansia adalah tempat tinggal bagi lansia yang tidak memiliki keluarga atau tidak memungkinkan untuk tinggal bersama keluarga dan memerlukan bantuan dalam aktivitas harian serta perawatan kesehatan. Nah, tujuan rumah perawatan bagi lansia itu adalah untuk memberikan perawatan, kenyamanan, dan dukungan sesuai kebutuhan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, terutama saat mereka sudah tidak biasa mandiri atau membutuhkan bantuan khusus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi menurut Suharjo 2002 ini, rumah perawatan lansia itu merupakan tempat untuk lansia yang butuh bantuan harian dan tidak bisa tinggal dengan keluarganya. Dan tujuannya adalah dengan memberi perawatan, kenyamanan, dan dukungan sesuai kebutuhan fisik, emosional, dan sosial lansia. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis rumah perawatan lansia. Di sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada panti jompo, yang kedua ada panti werda, dan yang ketiga ada gria lansia. Nah, untuk yang pertama yang kita akan bahas adalah panti jompo. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2020, panti jompo adalah tempat pelayanan sosial bagi lanjut usia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena faktor usia, kesehatan, atau tidak memiliki keluarga yang merawat. Jadi, panti jompo itu adalah tempat lansia yang butuh bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena faktor usia, sakit, atau tidak ada keluarga yang merawat. Jadi misalnya ada seorang nenek yang berusia 80 tahunan itu mengalami kesulitan berjalan nih, dan nenek ini tidak memiliki keluarga. Nah, dengan tinggal di panti, nanti nenek ini akan dibantu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, misalnya dalam mandi, makan, dan aktivitas harian lainnya. Selanjutnya yang kedua ada panti werda. Nah, panti werda itu menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, panti werda merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan dan perawatan kepada lansia terlantar, baik secara sementara maupun permanen. Nah, kata wirda sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lanjut usia. Jadi, panti werda itu lembaga sosial yang merawat lansia terlantar, bisa untuk sementara ataupun selamanya. Jadi misalnya ada seorang kakek-kakek yang ditemukan terlantar nih di jalan, kemudian dibawa ke panti werda untuk dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada keluarga yang menampung. Yang ketiga yaitu ada gria lansia. Jadi gria lansia itu merupakan hunian bagi lansia yang dikelola dengan pendekatan kekeluargaan, ramah, dan nyaman. Umumnya ini ditujukan bagi lansia yang masih cukup mandiri namun ingin berada di lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan mereka di usia tua. Ini menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Jadi, gria lansia itu tempat tinggal bagi lansia yang masih mandiri, namun ditujukan untuk lansia yang ingin merasakan suasana kekeluargaan dan nyaman agar mereka merasa aman dan sejahtera di masa tua, seperti itu. Jadi misalnya ada seorang lansia nih yang masih sehat dan bisa mengurus dirinya sendiri, tapi ia memilih untuk tinggal di geria lansia agar bisa hidup bersama teman-teman seusianya dalam lingkungan yang ramah dan nyaman. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait mengapa lansia ditempatkan di rumah perawatan. Nah, menurut Wulan pada tahun 2015, berikut adalah alasan lansia ditempatkan di rumah perawatan. Yang pertama, karena adanya perubahan struktur keluarga. Yang kedua, ada kebutuhan untuk bersosialisasi. Dan yang ketiga, adanya konflik keluarga. Selanjutnya yaitu karena tidak ada yang merawat. Lalu karena tidak ingin merepotkan keluarga, dan selanjutnya karena ingin refleksi dari pengalaman diri.
Selanjutnya yaitu mengenai fasilitas dan layanan rumah perawatan lansia. Nah, menurut Rahayu pada tahun 2022, berikut adalah fasilitas dan layanan di rumah perawatan lansia. Yang pertama, tempat tinggal yang nyaman. Jadi, di rumah perawatan lansia itu sudah disediakan kamar tidur yang bersih, aman, dan dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, dan kamar mandi. Terus yang kedua itu juga ada makanan bergizi. Jadi di rumah perawatan lansia itu disediakan makanan yang sehat dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan lansia, termasuk menu khusus untuk diabetes, darah tinggi, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada layanan medis. Nah, di sana itu ada perawat atau dokter yang rutin memeriksa kesehatan lansia dan memberikan pengobatan jika nantinya diperlukan. Yang keempat, terdapat kegiatan harian dan hiburan. Jadi di sana itu diadakan aktivitas seperti senam ringan, kerajinan, atau permainan agar lansia ini tetap aktif dan tidak bosan. Lalu yang kelima, terdapat pendampingan dan perawatan pribadi. Jadi di sana itu sekiranya lansia yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri itu dapat dibantu, misalnya dibantu mandi, berpakaian, atau bergerak jika tidak mampu melakukan kegiatannya sendiri. Lalu yang keenam, terdapat pendampingan spiritual dan psikologis. Jadi di sana itu ada bimbingan rohani, konseling, atau kegiatan keagamaan agar lansia tetap tenang dan bahagia seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai dampak positif lansia yang tinggal di rumah perawatan. Nah, menurut Rahayu pada tahun 2022, berikut adalah dampak positif lansia yang tinggal di rumah perawatan. Yang pertama, terawat secara medis. Jadi di sana kan ada tenaga kesehatan yang rutin memeriksa. Jadi otomatis kesehatan mereka, para lansia ini akan terjamin. Lalu yang kedua, memiliki teman seumuran. Jadi di sana kan memang sekumpulan lansia yang hidup untuk mendapatkan kesejahteraan seperti itu ya. Jadi di sana mereka bisa ngobrol dan bersosialisasi dengan sesama lansia. Lalu yang ketiga, kebutuhan hariannya juga terpenuhi. Karena di sana kan sudah disediakan ya mengenai makan, terus kebutuhan seperti tempat tidur, tempat untuk mandi, berpakaian, dan dibantu ketika tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Dampak positif selanjutnya yaitu lansia akan merasa aman dan nyaman karena di rumah perawatan itu kan tidak sendirian ya dan di sana juga ada pengawasan seperti itu. Lalu selanjutnya ada aktivitas rutin seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di sana itu diadakan aktivitas seperti senam ringan, lalu kegiatan kerajinan dan sebagainya sehingga lansia ini tetap aktif dan tidak bosan seperti itu. Lalu yang terakhir, dampak positifnya yaitu kesehatan mental menjadi lebih stabil. Karena di sana kan lansia merasa dihargai dan diperhatikan gitu ya. Jadi untuk meminimalisir cemas, rasa cemas, stres yang pernah dirasakan atau yang sedang dialami seperti itu. Oke, setelah kita sebelumnya membahas mengenai dampak positif dari lansia yang tinggal di rumah perawatan, di sini kita akan membahas mengenai dampak negatif lansia yang tinggal di rumah perawatan. Nah, menurut Wulan, pada tahun 2015, berikut adalah dampak negatif lansia yang tinggal di rumah perawatan. Yang pertama, yaitu mengalami rasa kesepian. Karena tidak dapat dipungkiri ya bahwa lansia ini kan tinggal jauh dari keluarga dan ini membuat lansia ini merasa sedih gitu. Jadi ketika kangen, ketika sedang merindukan suasana di rumah, lansia beresiko besar untuk mengalami kesedihan seperti itu. Lalu yang kedua ada kehilangan peran dalam keluarga. Jadi apalagi kalau keluarga yang tidak benar-benar tidak memperdulikan lagi ya, misalnya tidak menjenguk dan tidak menanyakan kabar dari lansia ini, maka lansia ini merasa tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi peran dalam keluarganya itu hilang. Terus yang ketiga ada stres ya. Jadi di rumah perawatan itu kan lansia harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Pastinya ketika di rumah sebelumnya eh, suasananya lebih mewah, lebih apa ya, semuanya lebih mahal semisal. Lalu dipindah ke rumah perawatan itu kan mungkin fasilitasnya lengkap namun dengan kualitas yang terjangkau. Jadi terkadang terdapat lansia yang merasa stres.
Oke, selanjutnya dampak negatifnya adalah terbatas kebebasan. Maksudnya itu karena di sana kan sudah dijadwalkan ya mengenai waktu-waktunya dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi ada aturan dan jadwal yang harus diikuti gitu. Terus selanjutnya ada kurang perhatian secara emosional. Nah, karena kan mestinya ya tidak semua staf itu kan bisa memberikan dukungan emosional layaknya keluarga gitu kan. Jadi meskipun ada staf, ada teman-temannya yang selalu menemani di kesehariannya, akan tetapi secara emosionalnya tetap saja lansia itu pasti akan merindukan keluarganya, akan merindukan dukungan dari keluarganya, seperti itu. Dan pastinya ini adalah suatu hal yang sangat diinginkan dan dibutuhkan oleh para lansia. Selanjutnya, ada potensi perlakuan kurang baik. Jadi, jika pengawasannya kurang, itu juga bisa juga terjadi pengabaian seperti itu. Oke, sekiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.